Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, hari ini bagaimana kabarnya? Tentunya baik sekali kan? Iya, jangan lupa makan makanan yang sehat, cuci tangan, jaga badan, jaga kesehatan. Nah, hari ini Pak Yadi akan memberikan tugas selanjutnya, yaitu tetap di tema 7 subtema 1 pelajaran 1 muatan SPDB. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ketukan, yaitu ketukan kuat dan ketukan lemah. Nah, di manakah halamannya, bukunya, atau di halaman berapa? Yaitu di halaman 12, 13, dan 14 ya. 12, 13, dan 14. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketukan atau birama. Jadi kita akan belajar ketukan kuat dan ketukan lemah. Nah, sebelum kita ke ketukan, anak-anak tahu nggak apa sih perbedaannya bunyi dan suara? Beda. Sepertinya sama tapi beda. Kalau bunyi itu adalah suara yang dihasilkan dari benturan atau gesekan dua benda. Itu disebut secara mekanik. Benturan itu atau gesekan itu disebut mekanik. Contohnya adalah ini. Nah, itu terbentur atau tergesek ya. Itu namanya bunyi. Ada contoh lagi. Nah, benturan antara pemukul dengan kentongannya nih, itu disebut dengan bunyi. Ada lagi seperti ini. Nah, ini namanya bunyi. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti hujan. Hujan yang jatuh di genting itu juga namanya bunyi. Kemudian drum yang dipukul sama orang, tang, dung tang, itu namanya bunyi. Jadi ada pertemuan antara dua benda, benturan. Nah, itu namanya bunyi. Tetapi kalau Pak Yadi bersuara ini, itu disebut suara, bukan bunyi. Jadi suara adalah bunyi yang keluar dari getaran yang merambat melalui udara dan air. Jadi tidak ada benturannya antara benda dan benda. Contohnya adalah Pak Yadi ngomong, halo. Nah, itu merambat di udara. Suara ombak. Nah, itu namanya suara, bukan bunyi. Ya. Makanya kalau di dalam lagu itu ada tik 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 bunyi hujan di atas genting, karena hujannya kena genting jadi disebut bunyi, benturan. Twang. Tapi kalau Pak Yadi ngomong, ini namanya suara. Kalau burung cicu 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 itu namanya adalah suara. Kalau bel gimana Pak Yadi? Tap. Itu kan listrik ya, elektrik ya. Sebenarnya apa itu namanya? Sebenarnya awal mulanya sebelum direkam, sebelum aliri listrik itu pastinya itu ada sistemnya ya. Sistem yang dibuat kayak komponennya itu yang membuat menjadi bunyi. Itu berarti kan kita pencet tombol belnya tuh, bunyi, itu berarti disebut apa? Suara, bunyi ya, bunyi. Kalau lonceng di zaman dulu ketika SD pakai besi teng itu namanya bunyi. Nah, itu pengertian bunyi dan suara. Nah, anak-anak, ketukan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ketukan kuat atau disingkat dengan K, dan yang kedua adalah ketukan lemah disingkat dengan L. Kuat itu berarti untuk mengawali sebuah nada atau ketukan yang potensinya itu lebih besar, misalkan paha. Nah, kuat. Lemah itu disingkat dengan L atau yang berpotensi agak sedikit lebih lemah dari permulaan nada tadi atau ketukan awal tadi. Jadi gini,
kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, gitu ya. Nah, itu ada dua ya, ketukan kuat dan ketukan lemah. Kuat disebut dengan K, kalau lemah disebut dengan L. Nah, pola ketukan birama, anak-anak, di dalam birama itu ada macam-macam, tetapi kita akan mengambil 3 garis besarnya saja, yaitu birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Apa sih Pak pola birama 2/4? Nah, anak-anak tadi sudah tahu ya, birama itu sama dengan ketukan. Apa anak-anak? Ketukan. Ya, birama itu sama dengan ketukan seperti ini. Iya. Kita ibaratkan titik-titik di sini itu adalah ketukan ini. Pukulannya nih. Nah, ini namanya birama atau ketukan. Nah, kalau birama 2/4 itu berarti setiap garis birama, ini namanya yang tinggi vertikal ini, ruas ini, itu namanya garis birama. Terus garis antara yang pertama menuju kedua itu disebut ruas birama. Ruas birama, ini ke sini namanya ruas birama. Jaraknya ya, jarak ini ke sini itu namanya ruas birama. Jarak antara garis birama dengan garis birama selanjutnya itu disebut ruas. Lalu yang bulat-bulat ini itu adalah nadanya. Ini contohnya nanti nada bisa do, re, mi, atau terserah ya. Nah, biasanya kalau di dalam tari itu kan ada 8 ketukan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi kalau dalam musik itu cuman setiap garis pertama sampai garis kedua itu cuman ada rentangnya 4 anak-anak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3, 4. Ya, rentangnya cuma 4. Terus diisinya kalau dua titik ini berarti dibaca 2 ketukan, atau di dalam satu birama ini dari garis sini sampai sini disebut, ini kan garis birama nih, ini garis birama, ini ruasnya. Nah, keseluruhan antara ini dan ini namanya birama. Di dalam satu birama itu ada 2 ketukan. Nah, 2 ketukan, 2 ketukan. Kalau kita bunyikan seperti ini. Untuk membedakan ketukan kuat dan lemah, K dan L, maka kita bisa tepuk seperti ini. Harus ada nada yang berbeda. Misalkan 1, 2, 1, 2. Kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Kalau kita pakai 2 nih ya. Misalkan Pak Yadi pakai gelas dan pakai kentongan. Kuatnya yang kentongan dulu. Ini namanya 2 ketukan. Kalau atau 2/4. 2/4 itu berarti sini bacanya bukan 1-1 tapi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ya. Nah, kalau 3/4 itu artinya gini. KLL, KLL, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Kalau pakai kentongan seperti ini. Kuat, 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 kuat. Nah, jadi kalau 2/4 seperti ini. Kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Tetapi kalau yang 3/4 seperti ini. Kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, lemah. Kalau 4/4 anak-anak pasti juga sudah tahu. Kalau 4/4 berarti tak, 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 kuat, lemah, lemah, lemah. Nah, jadi saya ulangi, kalau 2/4 itu gini.
Kalau 3/4 itu berarti kalau 4/4 berarti gini. Contoh lagunya apa? Kalau 2/4 contohnya adalah cicak cicak di dinding, diam-diam berayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kalau yang 3/4 adalah seperti ini. Desaku yang kucipta, pujaan hatiku. Nah, seperti itu. Atau ada lagi, burung kakak tua hinggap di jendela, dan seterusnya. Kalau 4/4 itu seperti ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, dan seterusnya. Jadi nilainya bukan 1/1 ya, tapi kalau 2/4 berarti nilainya ini adalah 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Seperempatnya ada 2. Kalau ini nilainya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4-nya ada 3. Masing-masing birama. 1/4-nya ada 3. 1/4-nya ada 3. Kalau 4/4 berarti 1/4-nya ada 4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu tadi pola ketukan birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah, terus kemudian ini tadi sudah mengerti ya, ini namanya adalah ruas birama, garis birama, ini nadanya. Satu kotak ini namanya birama. Birama adalah ketukan ya. Oke, anak-anak, selanjutnya adalah kalau kita biasanya kita di dalam lagu itu kita melihat bahwa ada kata-kata do sama dengan C 2/4. Do sama dengan C itu adalah nada dasarnya, itu kuncinya atau tinggi nadanya itu di C. Do sama dengan C berarti itu awal nadanya. Kalau kita awal itu pasti pakai do ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pasti pakai do. Berarti tingginya C. Kalau nanti ada do sama dengan E, berarti tingginya nanti di E. Contohnya seperti ini, yang di atas ini. Ini adalah tangga nada. Kalau dalam istilah matematika itu ada tangga kilometer ya, tangga meteran. Nah, ini do itu do, re, mi, fa. Nah, itu awal itu adalah ini untuk yang C mayor ya. C mayor itu bukan dimulai dari A, B, C, D, E, tetapi C, D, E, F, G, H, I, bukan I, sampai C, D, E, F, G, kembali ke A, B, C. Nah, C itu disebut not huruf. Terus 1 itu disebut not angka. Kalau do itu adalah solmisasinya atau penyebutannya. Penyebutan atau penamaannya. 1 itu disebut do, 2 itu disebut re, 3 itu disebut mi. Nah, biasanya anak-anak itu rentang nadanya itu di do atau C, nada dasar C, E sama G. Nah, itu biasanya anak-anak itu di C, E, dan G. Nah, kalau C itu standar.
kalau E itu sedang, kalau G itu tinggi. Contohnya seperti ini kalau MC ngomong Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu standar. Kayak MC yang resmi, formal. Kalau yang sedang itu kayak MC di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Kalau yang tinggi itu MC kayak di ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya, ada perbedaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu DJ. Kalau pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang G, yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jadi beda ya, seperti itu. Itu namanya adalah nada dasar. Terus kisaran anak tadi itu kan seperti C, masih ada tinggi lagi, tetapi nggak mungkin kalau tidak semua orang bisa ya, cuman tertentu. Tapi kalau dilatih bisa. Terus ada tempo. Tempo itu adalah cepat lambat suara. Kalau kita nanti di tulisan akan menemukan kata-kata agak cepat, sedang, moderato, dan sebagainya, itu adalah tempo. Misalkan gini. Tempo itu gini. Sama-sama lagunya cicak-cicak di dinding dengan tempo agak cepat. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Tetapi kalau temponya lambat, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Itu namanya tempo. Jadi tempo itu ada agak cepat, sedang, lambat, dan sebagainya. Nanti ada istilahnya moderato dan sebagainya. Itu istilahnya untuk apa namanya, untuk di musik. Nah, anak-anak ada istilah nada. Nada itu adalah bunyi beraturan. Kalau irama itu naik turunnya bunyi. Kalau not itu sebutan nada. Ini not, namanya not. Not. Ini not angka 1. Kalau C itu not huruf. Kalau ini sebutan somisasinya atau sebutan nadanya 1 itu do ya. Nah, kalau nada itu ya do re mi fa, itu beraturan do re mi fa. Kalau irama itu ya do re mi fa sol la si do re mi dan sebagainya. Itu irama, tergantung kita mau didangdutkan, mau di pop, di slow dan sebagainya. Nah, demikian tadi penjelasan Pak Yadi tentang ketukan, jangan sampai lupa. Nah, anak-anak nanti bisa, tugasnya hari ini adalah menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, pengulangan 2 kali dengan alat musik bebas. Bisa kentongan, bisa tongkat, bisa gelas, bisa tepukan tangan dan paha. Tapi harus, kalau 2/4 berarti ada 2 ketukan, kuat dan lemah. Jadi tidak boleh sama gini. Cicak-cicak di dinding. Anak-anak harus menemukan 2 alat yang berbeda. Misalkan tongkat dengan meja. Ini misalkan saya ibaratkan meja ya. Berarti harus dimulai dari mejanya dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Itu dilakukan sampai 1 syair habis, diulangi lagi. Jadi ada 2 kali pengulangan lagu cicak-cicak di dinding. Oke, mengerti? Gunakan 2 alat musik berbeda. Boleh, kalau anggota tubuh boleh paha dengan tepukan tangan, atau meja dengan tepukan tangan, meja dengan tongkat, atau meja dengan kentongan juga boleh. 2 kentongan yang berbeda. Nah, atau apa saja alat musik di sekitarmu yang ada. Bisa dengan kaleng, bisa dengan tutup gelas dan lantai. Ada 2 pokoknya ya, 2 sumber suara yang berbeda.
Misalkan seperti ini. Cicak di dinding. Ini karena kantongnya suaranya sama, jadi kita ganti aja dengan gelas. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, silahkan membuat video dengan lagu Cicak-Cicak di Dinding dengan menyanyi dengan dua alat yang berbeda, karena kita mau membedakan irama kuat dan lemah dengan birama atau ketukan 2/4 dengan 2 pengulangan lagu. Jadi Cicak-Cicak di Dindingnya dilakukan 2 kali dengan alat musik. Nah, selamat mencoba. Dari Pak Yadi cukup sekian. Kita bertemu kembali. Saya tunggu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbudaya. Jangan lupa bersihkan tangan, bersihkan badan, jaga kesehatan, minum vitamin yang banyak atau minum air yang banyak, dan cukup asupan gizi. Salam.